Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 50 ayat 1 sampai 2. Yesaya 50 ayat 1 sampai 2. Saya beri judul Salah Sendiri. Yesaya 50 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sering di dalam kehidupan ini kita menjumpai ada orang-orang yang membenci kita. Tiba-tiba kita tidak tahu kesalahannya, kesalahan apa yang kita lakukan oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut antipati terhadap kita, ya. Orang tersebut benar-benar membenci kita, ya. Maka sering kita berkata, memang salah gue itu apa, ya. Memang gue udah merugikan lu, ya. Mungkin memang gue telah menyakitkan lu, ketemu aja juga enggak, ya. Nah, demikian juga hubungan Israel dengan Tuhan, ya. Tuhan katakan demikian di dalam ayat 1. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Ya, memang aku yang membuat ibumu bercerai. Tanda aku, dan kemudian ibumu terusir. Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Ya, debt collector datang bukan karena ada hutang yang aku buat, ya, tetapi sesungguhnya kesalahanmu sendiri kamu terjual, ya. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Jadi oleh karena kesalahan sendiri maka Israel mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya oleh karena dosanya sendiri, dan mereka berkata seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Karena selanjutnya dikatakan ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab, ya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel lah yang meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel lah yang tidak menjawab panggilan Tuhan. Artinya benar-benar dia menolak dan tidak taat kepada Tuhan, ya. Dengan kata lain, orang-orang Israel tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkata, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Ya, padahal Tuhan adalah segala-galanya bagi orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Tuhan sangat menyayangkan orang Israel, dan bangsa Israel ini adalah orang-orang atau bangsa pilihan Tuhan. Allah berjanji untuk berperang bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolak, bahkan menyembah Baal, ya, menjual diri ke dalam dosa, hidup di dalam lumpur dosa, bergumul dengan dosa, keterikatan dengan dosa. Itulah yang menyebabkan masalah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka melupakan Tuhan, dan mereka percaya kepada negara-negara tetangga mereka yang berjanji untuk menolong, bekerja sama untuk membangun kekuatan militer. Akan tetapi semuanya itu cuma PHP doang, ya. Jadi tidak bisa diandalkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hal ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah anugerah. Itu artinya Tuhan
Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat sangat memperhatikan kehidupan kita. Ya, Dia ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi? Pilihan kita bukan balik meresponi kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menolak Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan dalam kondisi situasi yang tidak baik. Kita selalu mengalami permasalahan, kita selalu mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Sepertinya kelihatan kehidupan kita diberkati Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Berkat yang kita terima hanya untuk diri kita sendiri, dan pada akhirnya berkat-berkat itu membawa masalah di dalam kehidupan kita. Ada seorang teman saya, kehidupannya diberkati setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Justru kehidupannya meninggalkan Tuhan, karena berkat itulah yang mengikat kehidupannya. Ya, kondisi keuangan yang baik, dan pada akhirnya kekayaan yang melimpah membuat kekayaan tersebut menjadi berhala di dalam kehidupannya. Padahal dulu sebelum mengenal Tuhan, dia jatuh bangkrut, krut, habis-habisan. Tetapi setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu dikembalikan. Tetapi justru dengan berkat yang dia terima, yang dia pulihkan, dan berkat itu sampai sekarang ada, justru menjauhkan dia daripada Tuhan. Karena berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan itu menjadi berhala. Kekayaan menjadi berhala di dalam kehidupannya. Dan rumah tangganya kelihatannya utuh, tetapi selalu banyak masalah. Sekalipun anak-anaknya sudah berhasil, tetapi selalu menjadi masalah. Ya, anak-anaknya cerai dan lain sebagainya. Saya teringat dengan Mazmur 37 ayat 25. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya minta-minta roti, bahkan hidupnya menjadi berkat. Kalau kita benar-benar hidup di dalam ketaatan, hidup yang mengasihi Tuhan, dan saya percaya kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan ya dan amin. Sehingga bukan hanya kehidupan kita dipelihara Tuhan, tetapi juga anak cucu kita akan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Permasalahannya adalah bukan hanya sekedar hidup kita diberkati dan menerima berkat tersebut. Apakah kita di dalam kehidupan kita setelah dipulihkan, kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, jangan meragukan Tuhan. Jangan mengira seolah-olah Tuhan meninggalkan kita oleh karena perbuatan dosa kita, oleh karena kita meninggalkan Tuhan, oleh karena kita tidak taat dan percaya kepada Tuhan, maka kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak menolak orang-orang Israel, juga Tuhan tidak menolak kita. Justru kitalah yang menolak panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.